Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas mengenai variabel diskrit. Apa sih variabel diskrit dalam teori peluang? Dan bagaimana sih contoh-contoh dari variabel diskrit? Silakan disimak. Ketika membicarakan mengenai kemungkinan dari suatu eksperimen, seringkali perhatian kita tertuju pada suatu aspek tertentu aja. Misalkan pada pelemparan dua mata uang logam, kita akan perhatikan banyaknya sisi muka yang muncul atau banyaknya sisi belakang yang muncul. Nah, kita hanya memperhatikan hal-hal yang bersifat kualitatif. Misalkan pada pelemparan dua logam, ruang sampelnya itu adalah MM, MB, BM, dan BB. Iya kan? Kita perhatikan banyaknya sisi muka. Jadi di sini kita perhatikan yang sisi mukanya aja. Kira-kira berapa banyak sisi muka di sini? Yaitu 2. Kalau di MB itu banyaknya sisi muka adalah 1. BM 1. Kemudian kalau BB ada 2 sisi muka. Nah, inilah yang dimaksud dengan bentuknya kuantitatif. Jadi kita nggak memperhatikan MM, MB, BM, dan BB, tapi kita sudah langsung ke angkanya gitu. 2, 1, 1, 2. Apabila dituliskan dengan menggunakan konsep pemetaan, maka kita bisa menuliskan begini. Jadi misalkan untuk MM, berapa nih jumlahnya? Oh, ternyata 2. Kalau MB 1, kemudian BM 1, kemudian BB dia adalah 2. Oke, jadi yang ini dipetakan ke suatu angka. Tanda panah ini artinya banyaknya sisi muka yang muncul. Jadi ini banyaknya sisi muka yang muncul. Oke. Nah, kalau misalkan dengan menggunakan diagram panah, kalau kita memetakan suatu himpunan, maka dapat dituliskan seperti ini. S-nya ini adalah suatu ruang sampel, kemudian Rx-nya adalah daerah hasil dari pemetaan. Jadi tadi kalau MM, ini dipetakan ke sini ya. Dipetakan ke sini dengan memperhatikan apa nih? Banyaknya sisi muka yang muncul. Berarti banyaknya kalau di MM, dia kita bisa petakan ke sini. Ini berarti ada kedua. Selanjutnya MB berarti ke 1. Sini ya. Kemudian BM 1. Kemudian BB berapa nih yang muncul? Oh, 0. Ini ya. Nah, ini adalah fungsi pemetaan dari ruang sampel ke daerah hasil pemetaannya. Kita coba ke contoh yang lain. Misalkan ada 3 mata uang logam yang dilemparkan bersama. Ruang sampelnya kita bisa mencarinya, yaitu agar lebih mudah ya, kita bisa mencari ruang sampel dengan menggunakan diagram pohon. Uang logam itu kan ada muka, ada belakang. Nah, karena yang dilempar ada 3, berarti kan bisa pelemparan ada 3 mata uang logam ya. Muka belakang di sini, muka belakang, kemudian muka belakang, muka belakang. Nah, ini berarti ruang sampelnya adalah M, M, M. Ini M, M, B. Kemudian M, B, M. Ada M, B, 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 M, M. Dan ada B, M, B, 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 M. Terakhir adalah B, B, B. Oke, seperti ini. Kita perhatikan banyaknya sisi muka yang muncul dengan menggunakan diagram panah.
Jadi yang pertama kita memperhatikan yaitu banyaknya sisi muka yang muncul. Tapi kita buat diagram panahnya. Jadi kalau dibuat diagram panahnya, bisa kita tuliskan. Jadi ruangan sampelnya ini kita tulis semua dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini kita tuliskan. Kemudian kita petakan ke suatu, jadi range-nya. Jadi di sini ada 0, karena ada 3 mata uang logam, kemungkinan ada 0, 1, 2, dan 3. Lalu kita cocokkan. Berarti kalau banyaknya sisi M yang muncul, berarti ini ke sini. MMB, berarti dia 2. MBM, 2 juga. MBB ini 1. Ini 2, sana. Kemudian ini 1. Kemudian ini 1 lagi. Kemudian ini 0. Nah, kurang lebih begini. Apakah bisa nih kita mencari banyaknya sisi B yang muncul? Bisa juga. Jadi kalau kita perhatikan banyaknya, untuk pemetaan ya, banyaknya sisi B yang muncul. Dengan cara yang sama, teman-teman juga bisa melakukan korespondensi dari ruang sampelnya ke range-nya. Oke? Ini nggak saya tuliskan ya, tinggal dijumlahin aja, tinggal dihitung aja berapa B yang muncul. Jadi nanti kalau ini berarti kan ke 0, MMM ke 0, karena B-nya nggak ada, gitu, dan seterusnya. Oke, selanjutnya bagaimana kalau kasusnya adalah 2 dadu yang dilempar bersama? Jadi kalau 2 dadu yang dilempar bersama, maka kita mendapatkan ruang sampelnya kan seperti ini. Nah, apabila kita memperhatikan jumlah mata dadu yang kurang dari 5. Jadi dari sini misalkan dicari yang kurang dari 5. Berarti kan ini juga kurang dari 5, kurang dari 5. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buat ke diagram panahnya. Jadi kalau misalkan pada dadu, itu kalau dibuat diagram panahnya, tadi kita buat nih yang kurang dari 5, jadi kita buat ada 1,1, kemudian 1,2, 2,1, kemudian 3,1, 1,3, dan 2,2. Kita buat seperti ini. Kemudian, nah ini jumlahnya berapa nih? Jadi jumlahnya kan kemungkinan ada 2, karena kurang dari 5 ya. 2, 3, 4 kemungkinannya. Kenapa 1 nggak mungkin? Kan ada 2 buah dadu, jadi nggak mungkin ada 1 di sini. Jadi ini pemetaannya dari sini ke sini ya. Ini adalah ruang sampelnya, ini adalah Rx-nya, range-nya. Jadi kalau 1,1 berarti kalau dipetakan dia ke sini, 1,2, 2,1, 3,1, 1,3, dan terakhir 2,2. Nah, seperti ini. Nah, untuk kasus yang kedua, misalkan muncul mata dadu yang jumlahnya lebih dari atau sama dengan 10. Berarti kita harus menentukan apa saja yang jumlahnya lebih dari atau sama dengan 10 dari ruang sampel yang berbentuk tabel tadi. Jadi kemungkinannya kan ada 6,4, ini kan jumlahnya sama 10, kemudian 4,6, ada 5,5, ada juga 6,5, kemudian 5,6, dan 6,6. Nah, ini untuk kejadian ya, percobaan yang menunjukkan bahwa dia yang lebih dari atau sama dengan 10. Oh, ini bukan ruang sampel ya, ini adalah percobaannya.
Ruang sampelnya kan yang 36 tadi. Oke, nah kemudian, ini berapa nih? Karena lebih dari 10, berarti kan kemungkinan lebih dari atau sama dengan 10, berarti kan kemungkinan 10, 11, dan 12 aja. Oke, jadi kita hubungkan masing-masing di sini. 6 ke 4, 6 tambah 4 ya, ini 10, ini juga 10, ini juga 10, 6 ke 5 ini 11, ini 11, dan ini yang 12. Ini adalah percobaannya, ini ruang sampelnya. Ini dikaitkan terhadap apa? Oh, dikaitkan terhadap munculnya mata dadu yang jumlahnya lebih dari atau sama dengan 10. Oke? Nah, itu tadi mengenai contoh-contoh bagaimana kita mengaitkan suatu percobaan dengan daerah hasil. Oke. Lalu, apa sih sebenarnya variabel acak itu? Misalkan E adalah suatu kejadian atau percobaan dan S adalah ruang sampel, suatu fungsi X yang memetakan setiap unsur di setiap unsur X di S pada bilangan real disebut dengan peubah acak. Ini nih definisi dari yang sudah dilakukan tadi. Tadi kan kita memetakan ya. Memetakan apa nih? Memetakan setiap unsur X yang ada di S. Ya, kita memetakan tadi pada suatu bilangan real. Bilangan realnya yang kita sebutkan tadi ada 0, 1, 2, ada 10, 11, 12. Nah, itulah yang disebut dengan peubah acak. Kita perhatikan kembali nih pada kasus pelemparan 2 buah koin. Nah, tadi kan untuk ruang sampelnya adalah MM, MB, BM, dan BB. Oke. Dan kita sudah memetakan masing-masing dari ruang sampelnya ini. Jadi kalau misalkan ditulis dalam bentuk peubah acak, simbolnya itu adalah huruf X besar, itu artinya peubah acak. Berarti kita bisa menuliskan bahwa X, MM, sama dengan 2. Jadi kita tidak perlu menggambarkan setiap korespondensi fungsinya. Jadi cukup seperti ini. Oh, artinya dia adalah suatu peubah acak, MM, itu adalah 2. Oke. Kemudian untuk MB ini misalkan berarti X MB ini sama dengan 1. X BM sama dengan 1. X BB sama dengan 0. Nah, demikian pula untuk kasus yang dadu. Kalau misalkan 2 dadu dilempar bersama, kita kan dapat ruang sampel seperti ini. Nah, misalkan diperhitungkan mengenai pemetaan jumlah mata kedua dadu. Berarti kita bisa tuliskan X11 itu sama dengan 2. Ini adalah suatu fungsinya. Fungsi pemetaannya apa nih? Jumlah mata kedua dadu. Oh, berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Atau X32. Berapa hasilnya? 5. Pemetaannya atas dasar apa? Atas jumlah mata kedua dadu. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kita tidak perlu menggambarkan untuk fungsi pemetaannya ya. Jadi dari percobaan ke range-nya. Oke. Nah, mengenai variabel acak, ada berbagai macam variabel acak. Jadi ada 2, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai variabel acak diskrit. Mungkin kita nanti juga akan bahas variabel acak kontinu, tapi untuk saat ini kita akan fokus ke variabel acak diskrit. Apa itu variabel acak yang diskrit? Variabel acak diskrit itu didefinisikan sebagai nilai yang mungkin atau peluang gitu ya, nilai yang mungkin dari variabel acak diskrit atau peluang dari variabel acak diskrit itu adalah himpunan range Rx yang terhingga atau tak terhingga tetapi terbilang. Maka X disebut variabel diskrit. Oke, nah artinya gini, maksudnya tak terhingga tetapi terbilang itu gimana? Nah, pengertian himpunan terbilang itu artinya yang countable. Kan ada countable dan uncountable, terbilang dan tidak terbilang. Adalah himpunan yang semua anggotanya ini dapat disebutkan satu persatu. Jadi misalkan X
X besar nih ya. X besar ini dapat mengambil nilai dari, kita bisa menyebutkan X1, X2, X3-nya. Nah, ini merupakan himpunan yang terbilang. Walaupun ini tak terhingga, tapi kan kita bisa sebutin. Nah, ini namanya countable. Nah, pada contoh-contoh sebelumnya, baik berupa mata dadu maupun koin, itu kan untuk hasil pemetaannya, ini kan bisa disebutin satu-satu. Kita bisa membilangnya. Maka yang contoh-contoh sebelumnya tadi itu merupakan variabel diskrit. Yang tadi kita lakukan percobaan tadi, nah itu merupakan variabel diskrit. Contoh yang lain apa nih? Contoh yang lain adalah misalkan Y adalah kelahiran anak dalam satu hari. Berapa nih kelahiran anak dalam satu hari? Oh, bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Kita bisa sebutin, bisa. Apakah tak terhingga? Iya sih, memang tak terhingga, tapi bisa disebutin. Oh, berarti itu merupakan variabel acak yang diskrit. Nah, kurang lebih seperti itu untuk mengenai definisi dari variabel acak diskrit. Itu saja untuk video kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari video kali ini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.